Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum buku bahasa Arab untuk kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah pada materi bab 2. Yang pertama yaitu anatomi buku wajar atau identitas buku, judul Al-Lughatul Arabiyyah, Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah kelas 1. Penulis Makhi Ulil Kiram, editor Daniel Hilmi, kategori buku pelajaran, bidang ilmu pendidikan bahasa Arab, ISBN 97862366687 178 jilid lengkap, ISBN 97862366687 161 jilid 1. Halaman atau tebal buku 138 halaman. Penerbit Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun terbit 2020. Alamat penerbit Jalan Lapangan Banteng Barat, nomor 3-4, lantai 6-7 Jakarta 10110. Cetakan ke-1, Hak Cipta 2020 pada Kementerian Agama Republik Indonesia dilindungi undang-undang. Yang kedua yaitu problem buku wajar. Yang pertama yaitu isi. Dalam buku ajar bahasa Arab ini pada bab 2 mulai dari halaman 23 sampai 38 ini membahas tentang keluarga yang disebutkan dalam istilah-istilah bahasa Arab. Nah, buku ini juga memberikan penyajian dalam 2 unsur, yaitu unsur teks dan unsur gambar. Buku ini juga menyisipkan tabel pada bagian bawah petunjuk bagi kegiatan mengajar yang diperuntukkan untuk pendidik dan petunjuk belajar bagi peserta didik. Baik, kemudian pada halaman 23 berisi poin ayo mengamati atau hayya nulahidz yang berisi gambar kumpulan satu keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, dan 1 hewan peliharaan yaitu seekor kucing. Kemudian pada halaman 24 berisi poin ayo membaca atau hayya naqra'u yang berisi deretan gambar anggota keluarga beserta predikat dalam keluarga sebagai ayah, ibu, anak, nenek, kakek yang dituliskan dengan keterangan bahasa Arab. Pada halaman 26 berisi poin ayo memberi warna atau hayya nu'ti al-laun yang berbentuk seperti ular tangga. Nah, di setiap tingkatannya ular tangga ini berisi kosakata predikat sebagai anggota keluarga. Ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek dalam bahasa Arab dan ada simbol bintang di sebelah kiri untuk memberi tanda untuk diwarnai oleh peserta didik. Kemudian pada halaman 28 berisi poin ayo menyimak atau hayya nastami'. Ayo memberi tanda kata yang diucapkan, berisi kosakata. Kemudian pada halaman 29 berisi poin ayo berbicara atau hayya natakallam yang berisi dialog sederhana tentang keluarga sesuai dengan petunjuk guru. Seperti contohnya guru bertanya kepada murid-muridnya, siapakah ini? Man hadza? Man hadhihi? Kemudian peserta didik menjawab sesuai dengan gambar anggota keluarganya. Contohnya seperti dijawab, misalnya gurunya bertanya, man hadhihi? Kemudian peserta didik menjawab, hadhihi ummi.
Kemudian kedua misalnya man hadza. Kemudian peserta didik menjawab hadza akhi huwa tilmizun. Kemudian pada halaman 30. Pada halaman 30 ini berisi poin ayo menulis, hayya naktub. Pada poin tersebut peserta didik itu menirukan bunyi suara huruf mim yang dicontohkan oleh gurunya. Nah, selain itu juga peserta didik juga diperintahkan untuk menulis huruf mim dan fa. Kemudian pada halaman 34. Pada halaman 34 ini berisi poin ayo berlatih atau hayya natadarrob. Pada poin tersebut peserta didik itu menghubungkan dua kata yang sama dengan menarik garis, dan peserta didik juga diperintahkan untuk mengisi tempat berbentuk seperti bagan yang sudah tertera dalam pembahasan tersebut dengan nama-nama anggota keluarga. Kemudian pada halaman 37. Nah, pada halaman 37 ini berisi poin hayya nughonni, ayo bernyanyi. Dalam poin tersebut disuguhkan sebuah lagu yang berjudul Usroti Sa'idah, yang artinya keluarga bahagia. Nah, adapun lagu ini itu ditulis oleh penulis buku tersebut, yaitu Mahi Ulil Kirom, dan lagunya ini dinyanyikan dengan menggunakan nada lagu menanam jagung. Kemudian pedagoginya secara keseluruhan dalam buku pembelajaran bahasa Arab ini khususnya dalam pembahasan kali ini yaitu pada bab 2 sudah cukup menunjukkan strategi maupun seni pendidik dalam usaha pembelajaran karena menyajikan buku teks yang tidak hanya berisi tulisan namun juga gambar sehingga lebih fresh. Dan buku ini juga menyajikan materinya itu simple dan sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, buku ini juga bagus karena di setiap akhir babnya itu disertakan dengan lagu-lagu berbahasa Arab yang diciptakan langsung oleh penulis buku tersebut. Nah, meskipun lagu-lagu tersebut berbahasa Arab, namun lagu-lagu tersebut itu menggunakan lagu-lagu bahasa lokal sehingga lebih mudah terserap oleh anak-anak. Dari hal ini juga kita dapat melihat bahwasannya penulis itu membantu pendidik menunjukkan cara atau metode belajar yang menyenangkan melalui kreativitas yang dimiliki. Berikutnya psikologi. Nah, jika dipandang secara psikologis, dalam kurikulum pembelajaran bahasa Arab umumnya, penyajian materi pembelajaran itu kadang tidak sesuai dengan materi yang seharusnya diajarkan. Misalnya, terkadang ada buku bahasa Arab untuk anak tingkat SD, tetapi isi bukunya itu materinya berisi materi pelajaran untuk tingkat SMP. Nah, berbeda dengan buku ini. Buku ini itu sudah sesuai dengan materi-materi yang memang seharusnya diperoleh untuk anak tingkat SD, sehingga sesuai dengan kondisi psikologis anak pada usia tersebut. Berikutnya kelemahan. Nah, kelemahannya itu salah satunya ada di halaman 24. Pada halaman 24. Nah, pada halaman 24 ini seharusnya yang tulisan umun itu, yang gambar yang di tulisan umun itu ada pada tulisan ukhtun, dan gambar yang ada di tulisan ukhtun itu harus di tulisan umun. Karena apa? Karena dalam buku ini itu penempatannya itu kurang
Karena pada buku ini itu gambarnya itu peletakan di umun sama uktun itu kurang tepat kalau menurut saya. Kemudian pada halaman 30 itu yang perlu dikoreksi adalah terkait dengan materi yang di luar konteks bab 2, di mana pada bab 2 tersebut ini kan membahas tentang anggota keluarga. Nah, tapi di halaman 30 ini ada materi yang di luar daripada pembahasan bab 2 tersebut. Seperti di halaman 30 ini poin ayo menulis, haya naktub. Nah, di sini itu terdapat ada anggota tubuh yaitu famun, gigi. Terus ada nama-nama buah juga, mauzun, pisang, tamrun, kurma, seperti itu. Sama juga seperti di halaman 32. Ini ada anfun, hidung, terus sifron, 0, terus filun, gajah. Jadi alangkah baiknya jika halaman 30 ini mungkin keterampilan menulisnya itu bisa diganti dengan peserta didiknya itu diperintahkan untuk menulis nama-nama anggota keluarganya tersebut. Kemudian pemaparan hasil pengembangan buku ajar. Pada bab awal buku ini mempelajari tentang keluargaku, di mana pada bab tersebut terdapat gambar seorang ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan seekor kucing. Nah, pada bab tersebut alangkah baiknya jika kucingnya itu ditiadakan. Jadi mungkin bisa ditambahi juga ada kakek, nenek, paman, tante gitu digambar awalnya supaya lebih menarik. Dan alangkah baiknya jika gambar kucingnya itu ditiadakan karena apa? Karena pada dasarnya kucing itu merupakan hewan bukan manusia. Terus kemudian alangkah baiknya juga jika tulisan Arab Indonya itu diletakkan pada artinya masing-masing agar murid-murid itu mudah memahami. Seperti ini. Misalnya haya. Nah, di bawahnya haya ini ditulis artinya ayo. Terus nakrou. Nah, di bawahnya nakrou itu ditulis membaca gitu supaya peserta didik itu lebih cepat memahami juga. Kemudian pada keterampilan menulisnya juga itu mungkin dapat dikembangkan untuk mengingat dan menulis nama-nama anggota keluarga karena pada dasarnya bab tersebut membahas tentang keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.